Hai Sobat DJKT, apa yang kalian ketahui tentang routing? Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang routing dinamis menggunakan mikrotip. Oke, simak baik-baik video ini ya. Pernah kepikiran nggak gimana caranya dua jaringan komputer yang beda bisa ngobrol satu sama lain? Nah, ini tuh salah satu tantangan paling dasar di dunia digital. Dan hari ini, kita bakal pecahin masalah ini bareng-bareng. Oke, sekarang coba lihat ini. Gini, di sebelah kiri kita punya satu jaringan. Alamatnya 192.168.56.0. Terus di sebelah kanan ada jaringan lain 192.168.80.0. Kelihatannya sih nyambung ya, ada kabelnya. Tapi anehnya mereka nggak bisa saling komunikasi, bisu gitu. Jadi apa dong yang salah? Jawabannya, ada semacam dinding digital yang nggak kelihatan di antara mereka. Jadi gini, ini bukan soal kabelnya putus atau gimana ya. Secara fisik semuanya oke, tapi secara digital mereka itu terisolasi. Bayangin aja kayak dua orang di ruangan yang sama, tapi mereka nggak saling kenal. Mereka nggak tahu kalau yang lain itu ada, karena ya nggak ada yang ngasih tahu. Terus apa dong yang hilang? Coba bayangin deh, anggap aja setiap jaringan itu satu kota. Nah, data kamu itu paket yang mau dikirim dari kota A ke kota B. Kalau kurirnya nggak punya peta, paketnya bakal nyampe nggak? Ya nggak bakal kan? Nah, itulah yang hilang di sini. Sebuah peta digital. Peta inilah yang di dunia jaringan kita sebut dengan istilah routing. Routing ini tuh kayak GPS buat data kamu. Dia yang pinter-pinter milih jalur terbaik biar data bisa sampai ke tujuan. Tanpa routing, ya udah, paket data kamu bakal nyasar di tengah jalan tol informasi yang super rumit. Nah, buat nyediain peta ini ada dua cara. Cara pertama namanya routing statis. Ini cara manual. Kamu harus gambar setiap rute satu-satu. Repot banget kan? Bayangin kalau jalannya ada ribuan. Nah, ada cara kedua yang jauh lebih canggih, routing dinamis. Di sini, router-router itu bisa ngobrol sendiri. Mereka saling bagi informasi dan bikin peta bareng-bareng secara otomatis. Jauh lebih efisien kan? Oke, karena kita mau solusi yang otomatis, kita bakal pakai pahlawan super di dunia jaringan. Namanya RIP, singkatan dari Routing Information Protocol. Nah, si RIP inilah yang akan kita pakai buat ngajarin router kita supaya bisa kerjasama. Oke sobat, setelah kalian melihat penjelasan dari video tadi, mari kita lakukan konfigurasi routing mikrotip pada video selanjutnya. Router 1 dan router 2 bisa dibedakan identitas. Ini router 1, berikutnya adalah kita akan berikan IP address masing-masing ether. Yang pertama adalah 192.168.56.1/24. Networknya adalah 192.168.56.0. Ini untuk interface ether 3. Dan apply, oke. Berikutnya kita setting DHCP server ether 3, next. Berikutnya next. Kemudian DNS servernya kita setting 4.8.8. ini DNS-nya next. Kemudian kita juga setting DHCP client ether 1 supaya mendapat koneksi dari internet. Statusnya. Kemudian kita konfigurasi firewallnya. NAT, actionnya adalah masquerade.
kemudian tambahkan out interface-nya itu berasal dari Ether 1. Hal yang penting, kita cek route-nya, kemudian kita akan menggunakan routing dinamis. Kita masuk ke tab network, kita tambahkan network address-nya, yaitu network yang terhubung langsung dengan router 1, yaitu 11.11.11.0/24 apply. Oke. Dan network yang lain itu 192.168.56.1 192.168.56.0/24. Dan kita masuk ke interfaces, tambahkan tadi interface-nya apa saja, Ether 2, pastikan receive dan send-nya versi 2. Oke. Kemudian Ether 3, receive dan send-nya versi 2. Apply, oke. Demikian. 11.11 kita cek lagi topologinya. Untuk router 2 mendapatkan IP, kita setting 11.11.11 2/24, networknya 11.11.11.0. Apply, oke. Kita cek ping ke 11.11.11.1, ya sudah terhubung dengan router 1. Kita masuk konfigurasi routing menggunakan RIP, masuk ke tab network, new, kemudian network apa saja yang terhubung langsung dengan router 2, yaitu 11.11.11.0/24, apply, oke. Kemudian new, network address yang lain kita cek di apply, oke. Kemudian kita masuk tab interfaces, Ether 1, receive dan send pastikan sudah versi 2 sama, apply, oke. Kemudian interface Ether 2, receive dan send juga 2, apply, oke. Kita cek di route-nya, destination-nya untuk 0.0.0/0, gateway-nya itu di 11.11.11.1, apply, oke. Kita setting RIP-nya 11.11.11.0/24, kemudian 192.168.80.0/24, apply, oke. Interface-nya di 2, ping 8.8.8. Sekian, terima kasih.